Bab 7. Asisten Ken. Salah satu keamanan mendatangi mereka dan langsung memeriksa tanpa berbicara. Mungkin mulutnya sudah dijahit toh, pikir Claudia. Silahkan masuk Nona, Anda sudah ditunggu oleh tuan kami, ucapnya sambil menunduk hormat. Lalu pergi meninggalkan Claudia yang masih melongo. Claudia segera masuk ke dalam, tapi sebelum itu ia sudah membayar ongkosnya yang ia permisa karena bapak itu sedikit jahat. Saat ia memasuki perusahaan yang menjulang tinggi itu, banyak sekali yang menatap Claudia heran. Namun hanya sebentar, ya sebentar saya, kata aku tuh. Lalu mereka kembali melakukan aktivitasnya semula. Claudia berjalan menuju resepsionis kantor itu dengan berjalan leok-leok, tapi tidak terseleo ya. Ia menarik napasnya lalu bertanya, "Di mana ruangan Tuan Anda?" tanyanya datar. Seperti sudah sangat kenal dengan si Sinting itu. Karena pekerja di sana sangat profesional, ia langsung mengatakannya tanpa bertanya. "Ruangan direktur ada di lantai 34, Nona." Mendengar itu, ingin rasanya jantung yang ada di dalam dada Claudia ingin melompat keluar, lalu melakukan senam mingguan. Namun itu semua tidak mungkin bukan, jadi mereka hanya bisa membaca buku dengan tenang di dalam sana. "Terima kasih," tersenyum datar karena masih syok mendengar yang barusan dikatakan oleh resepsionis tadi. Claudia mencari lift khusus karyawan, namun tiba-tiba ada yang menghentikan langkahnya. "Maaf Nona, Anda disuruh tuan muda untuk menaiki lift khusus yang ada di sebelah sana." Terlihat kedua kening Claudia mengerit, kebingungan. Ingin bertanya, namun bingung. Ingin bertanya apa, kan aneh. "Emang kenapa ya Pak?" tanya Claudia yang mendapatkan dua kata paling mujarab itu. "Tuan muda yang menugaskan saya untuk menyuruh Nona menaiki lift khusus. Jangan banyak tanya." Berbicara dengan tegas, secara tiba-tiba. Membuat jantung Claudia hampir tersedak air liurnya itu. Namun ia berusaha untuk menghadapi sifat pria yang ada di hadapannya ini. "Maaf, saya permisi," ketusnya. Lalu pergi meninggalkan Claudia yang masih belum bisa menerima semua kenyataan pahit hari ini. "Sinting tuh orang, gue kira baik, ternyata jahat. Ingin rasanya gue kabur dari sini secepat mungkin," gumam Claudia dalam hati sambil berjalan menuju lift khusus tersebut. Claudia memasuki lift khusus itu dan ternyata pantes disebut lift khusus. Nomornya aja cuma 1, kutus Claudia melihat angka 34 di hadapannya. Ia pun langsung menekan nomor itu dan tut, ting. Claudia sampai di lantai 34. Ia segera keluar dari lift seperti neraka itu. Tidak ada TV, bahkan orang hanya ada kesunyian yang mendalam. Hanya ada 2 ruangan di lantai itu, yaitu ruangan direktur dan sekretaris. Claudia berjalan dengan tegap, tanpa memperdulikan CCTV yang ada di setiap sudut ruangan itu. Ia percaya bahwa CCTV itu sangat ngefans dengannya. Maka dari itu, banyak sekali CCTV yang melihat setiap gerak-gerik yang ia lakukan. Mengambil napas dengan dalam, sekuat tenaga dalam bah dukun lalu menghembuskannya seperti kekuatan angin topan yang mampu mengguncang hatiku. Membaca doa makan sebelum masuk dan tok-tok. Ternyata pintunya otomatis guys, jadi refleks terbuka sendiri dong. Ya orang kaya mah bebas, apa-apa serba otomatis. Claudia yang melihat pintunya terbuka dengan sendirinya merasa merinding. Ia memikirkan apa hantu yang membukanya, pikirnya. Ia memasuki ruangan Sinting itu dengan langkah tegap gerak. Terlihat 2 orang pria tampan, tanpa ekspresi menghadap ke belakang yang sudah menunggu kedatangannya. Pletak-pletok, pletak-pletok. Langsung cewek sering percaya bahwa finishing touch seorang cewek terletak pada bunyi hak sepatu mereka masing-masing. Jika sepatu itu branded, maka percayalah itu sangat mahal.
Claudia sudah sampai di dekat mereka dengan ketularan wajah ekspresi itu. Tidak ada gugup, tidak ada keringat, tidak ada napas. Bambang, kalau nggak napas mati itu Claudianya. Apa kau sudah tidak sabar ingin menambahkan 4 matamu itu? Sehingga datang kemari berbalik dengan tempat semulanya. Tahu kan gimana itu yang berbalik, bukan terbalik. Maaf, bukannya Anda yang menyuruh saya datang kemari berbicara dengan ketus dan tegas karena tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh pria yang ada di depannya. Ken, apa saya ada memanggil wanita ini? Tanyanya pada asisten Sinteng yang setia dengan tuan mudanya itu. Tidak ada tuan, berbicara dengan cepat secepat kilat, tanpa menoleh ke arah sumber, hanya menatapnya saja. Lihat kan, saya tidak ada memanggil Anda. Baiklah, karena saya baik, saya akan melakukan penambahan 4 mata untuk Anda secara gratis. Menekan kata gratis dengan sangat sadis. Sesadis lagu lupa namanya saya. Sinting nih orang, buat gue emosi aja. Batin Claudia menahan emosi yang sudah berada di ubun-ubun. Sekali lagi saya bertanya, kenapa Anda memanggil saya? Sambil mengepalkan tangannya, bersiap untuk menonjok 2 muka Sinting yang ada di depannya. Apa Tuan Yuda tidak mengatakan kepada Anda, Nona? Tanya asisten Ken membuka suara. Tidak, dia hanya menyuruh saya ke sini. Balas Claudia yang sudah kembali sabar. Baiklah Nona, Anda disuruh ke sini karena Tuan Muda ingin menambahkan 4 mata kepada kepala dan 2 lutut Anda. Berbisa seperti makhluk astral yang tak kasat mata. Namun suaranya sangatlah menyakitkan untuk disaring di telinga Claudia. Yang tadi sudah reda, kini menjadi menyala kembali. Panas sampai ke ubun-ubun, itulah yang dirasakan Claudia saat ini. Mengebalkan tangannya, menahan amarah akibat perkataan dari asisten sialan tadi. Sabar sa, ini kantor orang, gumam Claudia dalam hati. Saya tidak ingin menambahkan apa-apa, ketus Claudia menatap Nanda dengan tajam. Tapi Nona, tidak ada penolakan bagi Tuan Muda. Berbicara seperti tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Itulah yang terukir di wajah asisten Ken saat ini. Jika tidak ada yang serius, saya pergi. Berbicara dengan tegas, seperti ingin mengancam kepada mereka berdua. Namun yang diancam sama sekali tidak bergeming, bahkan berkedip pun tidak. Saya permisi. Yang langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Namun suara Nanda menghentikan langkahnya. Claudia, suara Nanda membuat langkah Claudia berhenti. Ditambah jantungnya yang sangat terkejut saat namanya itu dipanggil. Karena nama Claudia sangatlah jarang diketahui oleh orang-orang. Dan kini ada yang mengetahuinya. What's wrong? Emang gitu ya? Sambil mengeritkan dahinya, berusaha untuk tenang. Maaf, saya salah panggil orang. Bagai petir yang menyambar di siang bolong. Kini jantung Claudia bisa berdetak kembali normal. Si Kusi, Miss Kusi. Kalau begitu saya permisi, langsung pergi meninggalkan 2 orang yang datar itu dengan angkuhnya. Orang itu tidak menyadari bahasa apa yang barusan diucapkan oleh gadis itu. Mereka hanya sibuk dengan batu es saja. Cari tahu tentang gadis itu. Suruhnya kembali membuka laptop yang ada di depannya. Sedangkan asisten Ken mengangguk kecil, lalu pergi keluar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Maaf ya, mungkin agak aneh.